Memang karena orang-orang yang nggak paham ilmunya, dia menyebarkan ilmunya, Mm-mm. akhirnya ilmu yang kurang benar itu tersebar gitu loh. Oh. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeay, ketemu lagi sama saya Dr. Ifta di segmen kesayangan kita semua yaitu Nukleus Podcast di YouTube-nya RSN Tuban. Nah, Nukleus Podcast, santai dan maknyus. Oke, semoga teman-teman gak bosen ya karena sering banget ngelihat saya di podcast ini. Tapi kan meskipun ketemu saya terus, tapi kan temennya kan beda-beda. Jadi harapannya moga gak bosen lah ya. Nah, kali ini, ingat ya, kali ini kita ada tamu spesial nih. Spesialnya apa? Kalau kemarin-kemarin kan ada yang perawat tentang fotografer. Terus kita kemarin sempat bahas yang viral tentang kejadian di TikTok. Nah, kalau sekarang nih kita mau bahas apa? Yuk, ini kita datangkan tamu spesial kita yaitu Mas Faizar. Yeay. Hai Mas Faizar. Halo Ya. dokter. Apa Ya, kabar Mas? alhamdulillah baik. Dokter gimana dokter? Oh iya, alhamdulillah aku sehat Baik. juga. Makasih ya ditanyain kabarnya juga. Jadi tersipu. Oh iya, jadi Mas Faizar ini adalah ahli gizi di Rumah Sakit NU Tuban. Sudah berapa lama Mas di Rumah Sakit NU? Kurang lebih 3 tahunan dok. Oh 3 tahun ya. Iya, 3 tahunan. Kalau sebelumnya sebagai ahli gizi ada pernah di tempat lain atau dari awal sudah di Rumah Sakit NU? Sebelum di sini, setelah lulus sempat di catering diet di Surabaya, Mm-mm. tapi yang nggak bertahan lama. Oh Ya gitu. pengennya di kota sendiri. Oh Ya, gitu. Memang asalnya asli Tuban. asli Tuban, Mm-mm. cuma ya sekolah 6 tahun di luar, akhirnya pengen pulang ke rumah. Oh oke. 6 tahun di luar nih di mana Mas? Luar negeri? Luar Jawa? Luar Tuban. Oh luar Tuban. Oke. Dulu Jadi emang dari mana Mas ini ambil ahli gizinya waktu itu? saya lulusan Akademi Gizi Surabaya. Mm-mm. Di sana ambil Diploma 3, Mm-mm. ambil 3 tahun di sana. Oh Oke. gitu. Kenapa sih Mas kok ngambil gizi waktu itu? Kenapa kok? Aduh kayaknya aku pengen nih jadi ahli gizi gitu. Iya, kebanyakan cewek soalnya dok ya. Kan gitu. Eh iya ya, iya Iya, itu. Oh gitu. Kenapa kebanyakan Mas cewek. terusan? Iya. Gimana ya? Mm-mm. Awalnya sih karena orang tua saya kan tukang masak sih dok ya. Oke. Punya catering di rumah. Mm-mm. Saya juga kebiasaan masak-masak di rumah. Wow. Nah, akhirnya gimana ya? Aku pengen ngembangin skillku gitu loh. Di Mm-mm. samping masak itu apa sih hubungannya sama kesehatan? Kebetulan kakek saya juga orang kesehatan juga. Saya Oh, terinspirasi karena masa kecil sering diajak ke rumah sakit oh gitu. gitu. Sering diajak ke rumah sakit akhirnya Heeh. tahu di rumah sakit seperti apa. Terus Mm-mm. perannya apa sih rumah sakit Mm-mm. menyembuhkan orang kayak gitu-gitu. Akhirnya Oh, terinspirasi dari situ. oh gitu. Ya, Jadi terinspirasi akhirnya, dari situ heeh. akhirnya di samping makanan ini apa ya yang hubungannya sama kesehatan. Mm-mm. Lalu masuklah ke Akademi Gizi. Oh Itu. gitu. Jadi pengen belajar apa sih makanan ini, fungsinya apa untuk kesehatan. Mm-mm. Terus di samping itu juga saya juga suka olahraga. Mm-mm. Olahraga akhirnya kan nyambung dong. Gitu. Oh, Makanan ini heeh. fungsinya apa sih untuk membangun massa otot, Oke. terus untuk energi untuk lari atau apa itu makanannya apa kayak gitu kan ada Oh, ada semua semua. sebetulnya ya Jadi makanya akhirnya, itu akhirnya pengen oke, masuk ke gizi gitu ya. gizi gitu Karena nyambung semuanya nyambung mulai semua dari usaha keluarga, ya terus history dari kakek, terus ya hobi yang suka olahraga, akhirnya nyambung jadinya gizi. jadi Sebenarnya gizi nyenengin sih kalau misal ternyata apa yang dikerjakan sekarang ternyata nyambung semua sama hal-hal lain. Jadi lebih enjoy gitu ya menjalannya. Oh ya Mas, mau nanya nih. Kan Mas Faizar sebagai ahli gizi kan nih di Rumah Sakit NU. Nah, di Rumah Sakit NU ini ada konsultasi gizi gitu nggak sih Mas? ada dok Ada ya? ada Heeh. di sini konsultasi gratis loh Oh gratis. gratis Oke, jadi gimana ya. sistemnya Mas biasanya? Biasanya ada flyernya di sini ada flyernya di situ Mm-mm. tercantum nomornya ahli gizi. Oke. Nanti kita janjian Heeh. eh,
keluhannya apa dulu tapi biasanya. Saya nanya gitu, soalnya Oh gitu. perlu nyiapin materi atau apa kan gitu, Dok. Jadi, Mm-mm. pembukanya mungkin perkenalan di HP, namanya Mm-mm. siapa, alamatnya di mana, keluhannya Mm-mm. seperti apa. Oke. Oh, nanti, lanjut kita bisa ketemu di, rumah sakit, di Oh gitu. poli, atau biasanya ini, saya juga ada konsultasi online. Oh iya ya. Jadi untuk orang-orang yang nggak berkenan apalagi di masa pandemi. Mm-mm. Jadi, takut kan biasanya masuk ke rumah sakit. Jadi kita Mm-mm. menyediakan konsultasi online, by WhatsApp seperti Oh itu. gitu. Jadi menanya-nanya dan itu, free. Oh itu free ya, Ya itu free. mantap. Nah, selama ini Mas, kalau Mas Faizar dapat konsultasi, seringnya nih keluhannya apa ya? Maksudnya orang-orang berkonsultasi terkait gizi tuh pengen kayak diet jadi berat badan turun atau apa gitu. Seringnya gimana? Kok ketawa duluan sih Mas? Kan belum selesai. Iya, gimana Mas? Jadi selama ini konsultasinya apa? Ya bener sih, Dok. Heeh. Paling banyak itu memang, Mm-mm. penurunan berat badan, Oh, oke. paling banyak gitu. Mm-mm. Kalau untuk yang penyakit-penyakit khusus seperti diabetes, Mm-mm. hipertensi, jantung, kayak gitu-gitu, jarang malahan. Oh gitu. Ya, nah itu kalau yang paling banyak itu, penurunan berat badan. Penurunan berat badan. Nah, Kadang selama ini gimana? ya Sorry. ya biasanya langsung, "Mas ini gimana caranya menurunkan berat badan?" Langsung jujuk gitu Langsung ya. ya, "Ya mohon maaf Bu kenalan dulu," kan gitu. Oh, gitu. Karena tak kenal maka tak sayang. Gitu kali ya. Makanya jadi kalau misal langsung nanyain disuruh kenalan dulu gitu. Karena kan kalau misal kenal sayang akhirnya kan ngasih advies gizinya lebih oke Ya, gitu ya. betul Dok. Ah, iya Mas. Kalau misal banyak nih yang nanya tentang gimana caranya kayak menurunkan berat badan. Nah, selama ini konsultasinya itu kayak pendampingan berkala atau kayak cuman ya udah satu kali gitu? Kalau saya gini Dok, Mhm. awal kita kan anamnesa dulu sih ya, Heeh. menggali dulu. Heeh. Jadi kalau yang digali di gizi itu nggak cuma, sakitnya apa dulu. Oke. Jadi kebiasaan, Mhm. kebiasaan makan, Mhm. kebiasaan tidur, Mmm. nah itu terus Terus? kebiasaan olahraga. Saya tanya, Oke. jadi saya kaji dulu Mhm. mungkin untuk sesi awal sih Dok. Mhm. Sesi awal saya tanya-tanya seperti itu, nanti saya kasih, advice-nya. Mulai Mhm. dari diet, contoh kalau ada orang penurunan berat badan, Mhm. terus saya bilang, "Bu ini, diet penurunan berat badan, Mhm. artinya ini," seperti gitu Mhm. ya. Terus lalu ada, makanan yang boleh dimakan Mhm. sama makanan yang tidak boleh dimakan, Mhm. dihindari, dibatasi, itu saya sampaikan. Mhm. Lalu setelah itu, eee, saya suruh pahamin dulu, soalnya kan memang, nggak secara langsung ya Dok, Mhm. ini saya ceritanya di konsultasi online, kebanyakan kan di konsultasi online, Heeh. Terus? jadi, beliau ya si pasiennya tak suruh pahamin dulu. Mhm. Kalau belum paham, Bu, Pak, mungkin besok bisa tanya lagi. Karena kan Oh, memang kita ada jamnya, kan gitu, Dok. iya. Kita buka konsultasi online jam 2 sampai jam 4 sore. Setelah Oke. saya pelayanan di pasien di sini. Jadi saya melayani yang di luar. Oh, Jadi gitu. setelah jam 4 saya tutup, mungkin besok bisa menghubungi kembali. Jadi ndak harus satu pertemuan. Jadi bisa sampai selesai, sampai tuntas penurunan berat Oh, badannya. gitu. Nah, Kayak selama gitu. ini yang pernah Mas Faizar dampingin itu dari berat badan berapa, turun sampai berat badan berapa? Kalau boleh tahu. Ya. Ketawa lagi Mas Faizar. Ya, jadi banyak tidak, kalau 90 lebih itu ada. 90 lebih, 95, 96, Heeh, terus atau jadi sampai 100, oke, 100 kilo. terus jadi Lah, berapa? kalau turunnya sesuai target, Mhm. kalau berat badan idealnya contoh di Mhm. 60 kilo ya, ya saya usahakan 60 kilo, tapi saya, nggak berani menjanjikan Dok ya, soalnya, Mhm. si pasien ini biasanya jenuh. Itu paling banyak orang-orang, yang, konsultasi itu Mhm. jenuh. Makanya saya kalau ada orang yang ke saya gitu Dok ya, Mhm. "Mas ini saya bisa turun berapa?" Ini langsung saya kayak gini, "Bu jangan terpaku sama angka dulu." Oh ya, itu. Jadi yang pertama aku pengen, ibu ini membangun mindset-nya dulu. Bener. Itu, berat badan turun ini tujuannya apa? Mhm. Eee, jadi, jadi gini Bu, kalau mau turun berat badan, jangan terpaku angka. Jadi dibangun kebiasaannya dulu. Mhm. Seperti apa? Kebiasaannya nanti bangun
tidur berapa jam, Mm-mm. harus makan seperti apa, itu dibangun dulu mindset-nya. Jadi Mm-mm. tujuan saya itu sehat, satu. Mm-mm. Yang kedua, bonusnya kan itu tadi dok, berat Berat badannya badannya turun. ideal Oh itu. iya, Jadi berat badannya ideal. kalau kalau saya langsung, oh ibu bisa turun segini, nanti takutnya beliau setelah di berat badan ideal, dia balik Oh, lagi karena dia ke memang nggak kebiasaan. punya mindset untuk Iya itu itu. ya. Jadi saya membangun mindset dulu, Mm-mm. harus sehat dulu, Mm-mm. membangun hidup sehat, suka Oh. olahraga. Jadi Mm-mm. pengennya itu, saya tuh pengen orang-orang olahraga itu bukan hanya untuk mengecilkan badan itu. Oh iya. Gitu. Pengennya Tapi sih kayak gitu. memang Tapi udah memang, lifestyle nah, kebiasaan gaya gitu hidup ya. sehat Karena harus dibentuk. karena emang kalau misal kayak cuman kan butuh konsistensi ya kayak Betul. gitu. Nah kalau memang nggak jadi lifestyle pasti ya di tengah-tengah pasti Pasti jenuh. bosan, jenuh gitu kak. Aduh kok kayak gini. Apalagi kalau Iya. cuman dia targetnya cuman berat badan jadi kayak kok nggak Iya, turun-turun betul. gitu kan ya. Betul, betul. Oh oke. Berarti selama ini udah berhasil mendampingi yang dari 90 kilo Sampai ke gitu sampai 60-an. ke 60-an. Betul. Berapa lama mas biasanya? Nah itu. Saya Mm-mm. sebelumnya ini dok ya, Mm-mm. bilang ke pasiennya, Mm-mm. kalau ditanya berapa lama, saya Mm-mm. pasti bilangnya ini maksimal 1 bulan, itu nggak lebih dari 5 kilo. Oh, oke. Gitu. Jadi kalau memang umpama menurunkan 20 kilo, Mm-mm. jadi tinggal ya berarti 4 bulan, kan seperti Oh, itu. heeh. 5 bulan, kan gitu. Jadi nggak bisa, mas aku 1 bulan turun 10 kilo. Duh, bisa bu saya, tapi nanti tubuhnya ibu ini yang nggak kuat. Oh gitu Gitu. ya. Nanti dokter mungkin tahu ya nanti gangguan-gangguan organ seperti Heeh. apa yang akan Iya terganggu benar. ketika Langsung terlalu banyak drastis. defisit Mm-mm. kalorinya itu. Makanya saya pengennya itu tadi pelan-pelan, yang penting konsisten. Soalnya kan membangun itu loh, Iya, membangun membangun konsistensinya. konsistensi Iya mindsetnya betul, dia untuk betul. hidup Jadi sehat. berjalan seiringnya waktu ya. Mm-mm. Di samping dia membangun mindsetnya sampai ke bulan kelima, Mm-mm. dia juga BB-nya turun, berat badannya turun, Mm-mm. mindsetnya kebentuk. Nanti setelah 5 bulan saya lepas si pasiennya Bisa bisa, sendiri nah kayak itu. udah ya udah kebiasaan soalnya kan Nah, tanpa gitu. Mas Faizal kayak udah oh ya udah bisa jalan sendiri Nah, gitu. betul. Mantap 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 mantap. Mas mau nanya lagi tadi kan sempat bahas juga nih ya yang soal diet gitu. Sebenarnya kalau misal mau turun berat badan itu yang kayak porsi makanannya atau jenis makanannya yang harus dimakan ditambah dikurangi itu kayak apa sih sebenarnya? Ya, tergantung Dok ya. Hmm. Untuk kasusnya dulu ini. Hmm. Kalau memang kasusnya penurunan berat badan, contoh penurunan berat Hmm. badan, ini disesuaikan aja. Jadi nanti saya hitung dulu, saya hitung kebutuhan kalorinya berapa, ya. Hmm. Jadi contoh kalau dadakan ini Dok ya, kadang orang mau nanya langsung. Hmm. Soalnya kan butuh ngitung. Iya. Nah, kalau gak ada waktu, gini langsung saya mungkin buru-buru nih pasiennya. Mas ini saya harus makan nasi seberapa? Makan nasi separuh dari makan biasanya. Langsung saya bilang gitu. Oh langsung gitu Ya, ya? untuk karbohidratnya. Terus nanti kalau yang lainnya gimana mas? Ini sayurnya. Sayurnya kalau bisa sama dengan ukuran karbohidratnya atau lebih dari ukuran karbohidratnya. Oh gitu. Jadi kalau untuk protein hewani, protein nabati seperti tahu, tempe, kacang-kacangan atau protein hewan seperti ayam, telur, daging, susu termasuk. Nah itu kalau saya ukuran normal bisa, Oh nggak gitu. masalah Berarti yang untuk menurunkan berat badan. di-cut itu yang porsi karbohidratnya, Karbohidratnya dan juga sayurannya diperbanyak. diperbanyak Iya. disamain kayak ini ya Ukuran ukuran karbohidratnya atau lebih karbonya dari atau lebih dari itu. Oh ya. gitu. Jadi yang kita tahu kan karbo, orang banyak yang menyalahkan nasi dok ya. Ya. Jangan makan nasi bikin gemuk kan gitu. Padahal itu salah sih dok ya, kalau Oh saya enggak ya? bilang salah. Itu Gimana? kan maksudnya karbohidratnya. Enggak cuma nasi. Kalau kita setiap hari makan singkong aja, Ya sama aja jadinya. sama aja. Karena Ya ukurannya banyak itu. Jadi yang kita tahu kan karbo kalau enggak dipakai, kita aktivitasnya kurang, tapi karbohidratnya masuk terus, dia akan jadi lemak. Okay. Itu udah rumus itu. Jadi nggak bisa ditolak. Kadang orang aku nggak makan nasi, tapi yang dimakan mie, yang sama dimakan aja. tepung-tepungan, ya seblak, kerupuk yang dari tepung, ya kan sama aja. Gitu. Pepo, aduh, apa ya kok pepo bahasa apa nih? Apa ya maksudnya
Iya. Muspro gitu. Iya, Muspro. Iya, itulah, semoga teman-teman di rumah meskipun yang nonton bukan orang Jawa, semoga paham ya. Maksudnya Sia-sia. iya, sia-sia, kayak ya sama lah gitu loh. Itu yang dinamakan pekbo. Maaf ya, ternyata keluar juga bahasa Jawanya. Oke. Terus ini Mas Faizar, kalau tadi kan yang soal pengen nurunin berat badan. Nah, kalau saya tuh pernah lihat ya di Instagram gitu, kayak mau bangun massa otot gitu, terus malah makannya tuh kayak jadi super banyak gitu, kayak bener-bener porsinya itu, iya, dan itu nggak cuman protein aja. Jadi kayak dia makan pizza itu berapa gitu. Nah, emang gitu ya, kalau mau membangun massa otot emang harus jumlah makanannya memang ditambah juga atau gimana Mas kalau kayak gitu? Gini, Heeh. membangun massa otot sama menambah berat badan beda, Dok. Oke. Oke, tujuannya udah beda itu. Heeh. Kalau membangun massa otot, yang paling penting itu menambah asupannya otot. Apa asupannya otot? Ya protein, Oke. gitu. Tapi itu tadi tetap pada koridor perhitungan gizi, Mm-mm. tetap ada pedoman-pedoman gizi seimbang lah katakanlah ya, harus seimbang sesuai dengan hitungannya. Mm-mm. Jadi nggak biasanya tahu dong ya, makan banyak tadi Dok, ya. Iya. Makan banyak itu kan kalau saya lihat salah. Oh. Iya, itu salah. Jadi perlu perhitungan-perhitungan yang rinci katakanlah itu. Mm-mm. Itu contoh kayak makan telur. Mm-mm. Nah, biasanya kan untuk menambah massa otot, padahal nggak hanya telur aja. Mm-mm. Bisa dari ayam, bisa dari daging sapi atau dari Mm-mm. susu, itu bisa menambah massa otot. Kalau untuk yang karbonya, Mm-mm. itu kan sesuai tadi yang saya bilang, ketika kita masuk karbo yang banyak tanpa ada aktivitas, dia akan Mm-mm. jadi lemak. Nah, itu bisa menjadi berat badannya nambah, bukan massa Bukan massa otot. ototnya Ya, ya. betul. Dan Oh, juga oke. kalau untuk massa otot, nggak cuma makannya, tapi juga olahraga teratur juga penting. Oh, Ya, yang gitu. penting itu tadi olahraga. Dan Betul. aktivitas fisik sama asupannya gitu ya Betul. Mas. Kalau untuk membangun massa otot itu Mm-mm. ini olahraga beban. Olahraga beban bisa di rumah juga bisa Mm-mm. pakai push up, itu juga olahraga beban, Oh, beban itu. tubuh sendiri Mm-mm. gitu. Lalu kalau di gym kan di sana udah lengkap Dok. Mm-mm. Udah ada lengkap, ada alat-alatnya. Itu kalau di situ juga ada tujuannya juga, nanti tujuannya apa ini? Untuk membangun massa otot atau untuk menurunkan berat badan aja. Kalau menurunkan berat Oke. badan aja mungkin bisa pakai kardio kayak gitu-gitu. Oh, oke. Kardio Kalau untuk itu contohnya olahraga yang lari, betul, kayak lari gitu. di treadmill seperti itu. Mm. Kalau memang membangun massa otot harus diimbangi dengan olahraga beban. Entah pakai dumbbell, entah pakai barbel, Oh, seperti gitu. itu. Itu bisa membangun massa otot di samping makan makanan yang tadi, makan makanan yang bergizi. Oh iya. Jadi itu teman-teman di rumah yang mungkin ingin membentuk badannya menjadi berotot kotak-kotak. Olahraganya bisa pakai olahraga beban plus makannya sebenarnya nggak perlu yang makan super banyak gitu ya untuk menambah massa otot, tapi ya makannya tetap gizinya harus seimbang Betul. dan sesuai koridor gizi. Jadi ya nggak yang serta-merta makannya banyak karena udah tahu mau olahraga terus makannya juga banyak, juga nggak kayak Iya. gitu ya Mas ya. Dan Nah, ini sih, dan gimana? nggak enak juga. Biasanya kan kita tahu di gym ya. Ini nggak menjelekkan gym enggak ya. Ini yang pengalaman saya sih. Oke, Pengalaman gimana saya kalau Mas? di gym itu memang beda sama prinsip di gizi itu beda. Nah, bedanya gini, kalau di sana Mm-mm. makan biasanya nasi merah nih Dok ya. Nasi merah, daging ayamnya pakai dada, Mm-mm. dikukus, Oke. nanti sayurnya dikukus juga. Oh, Nggak ada oke. bumbu, nggak ada Plain kecap, ya, nggak ada, rasanya jadi kayak clean. Yang apa kan nggak namanya, enak gitu loh. Padahal kalau hambar gitu ya. betul. Padahal kalau mereka mau konsultasi nih Dok di Gizi, gizi, di yang ahlinya lah katakanlah, Oke. nggak perlu makan seperti itu. Iya betul. Jadi nggak harus ini, nggak Nggak harus harus makan makanan hambar. itu loh. Bisa Jadi makan lezat tapi tetap tadi ya tercapai tujuannya untuk membangun massa otot dan betul. juga tadi kalau mau yang kurus berat badan juga tetap bisa makan enak ya Betul. sebenarnya ya. Iya. Nah, kalau soal bumbu-bumbuan makan enak, ini tuh kan banyak kayak micin gitu kan biar rasanya gurih umami gitu kan ya. Iya.
Nah, itu gimana sih Mas? Sebenarnya kalau kayak micin MSG itu kalau dari gizi itu kan banyak tuh yang beredar di masyarakat juga. Kayak banyak micin ini jadi anaknya nggak pintar bla 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 gitu kan. Nah, itu gimana Mas sebenarnya? Mitos atau fakta? Boleh Gini, dikasih penjelasan nggak Mas Faizan? baik dok. Nah, Jadi gimana? natrium lah katanya, micin ya. Micin itu kan Hmm, natrium sih dok. hmm, Bisa ditemukan di dapur itu ada hmm. garam dapur, ada yang biasanya sasetan itu yang micin saset itu di situ itu Oke. bisa ditemukan. Hmm, Jadi bukan bukan berarti buruk sih dok untuk kita konsumsi natrium, itu baik. Tapi hmm. sesuai dengan aturan jumlah Oke. perharinya. Kita Hmm. kan di Indonesia ketentuannya 5 gram. 5 gram atau 1 sendok teh. Ah Sedikit itu guys. itu satu hari. Ternyata. Itu Oke, satu oke. hari. Heeh. Jadi gimana ngaturnya? Ya diatur. Hmm. Pagi, siang, sore itu maksimal itu 1 sendok teh Oh garam. gitu. Satu Untuk sendok teh. micin juga gitu, Hmm. sama aja. Tuh. Jadi Berarti kalau makan masak dikasih micin nggak masalah ya? nggak masalah sesuai dengan aturannya yang penting. Nah, itu. Oh, Yang oke. salah itu ketika kita nggak paham dok ya, Mm-mm, kita makan di rumah mm-mm, udah kita hitung nih. Tiba-tiba mm-mm, di luar mm-mm. kita makan mie. Nah, mie instan. Oke. Nah, itu mie instan atau ciki-ciki, Mm-mm, makanan-makanan kemasan, mm-mm. snack-snack. Itu kalau kita makan 2 mie aja itu udah bisa memenuhi kebutuhan natrium kita per hari. Itu belum Oh, yang lain loh itu. padahal masih jajan ciki, masih beli yang Ya, lain-lain makan sebelah gitu iya. ya. Belum Oh, yang itu kan gitu. iya. Belum nanti kalau pas jalan beli ciki-ciki itu Mm-mm. malah banyak lagi itu. Oh, gitu. Berarti Jadi sebenarnya hmm, oke-oke aja kalau mau makan ada masak dikasih micin gitu nggak masalah. gak masalah. Heeh. Yang Natrium penting juga penting kan. sesuai Hmm, sesuai tadi jumlah konsumsi hariannya betul, ya Mas betul. ya. Oh, Iya, gitu. Oke, nah ini berarti kalau yang ini sekarang segmen buat ibu-ibu kan. Berarti kalau ibu masak di rumah pakai micin nggak masalah Bu, tenang. Yang penting tadi sesuai kebutuhan hariannya. Tadi ya Mas betul. 5 gram per 5 hari gram ya. atau hitungan di dapur 1 sendok teh Nah, atau satu gitu. sendok teh itu Kan enggak buat mungkin ibu-ibu mau nimbang kan enggak. Langsung eh, 1 sendok teh nah, satu seperti itu. sendok teh itu loh ibu-ibu kalau mau masak ya. Jadi ini yang nonton kan variatif. Tadi ada mungkin mas-mas, bapak-bapak yang mau membentuk ototnya, ada ibu-ibu yang mau memasak. Nah ini karena memang gizi ini hal yang perlu kita ketahui, nggak cuman untuk perempuan atau laki-laki, nggak cuman dewasa atau anak muda, karena memang semuanya memang butuh tentang gizi ini. Termasuk ya Iya, nanti kalau misal anak-anak itu mau apa kayak perkembangannya gitu kan juga butuh asupan gizi yang cukup dan iya, seimbang gitu kan ya betul. Mas. Nah kalau kita mau bahas soal penyakit nih Mas gitu, Betul. kalau misal sekarang kan banyak ya orang-orang sakit kencing manis Iya, gitu. Nah kalau makan yang sebenarnya dibatasin kan, kalau saya sebagai dokter kan ya membatasi maksudnya jangan terlalu banyak makan yang manis gitu iya, karena kan betul. kita butuh untuk regulasi gulanya. Nah kalau Iya. dari gizi sebenarnya gimana Mas dietnya kalau dari gizi Untuk untuk pasien dengan kencing manis? kencing manis Mm-mm. atau biasa disebut diabetes gitu deh. Iya, Ya. oke. Kencing manis. Ini kan penyakit biasanya orang bilang penyakit gula. Oke. Nah, kita tahu itu kan penyakit gula itu kan gangguan fungsi yang berhubungan dengan hati. Insulin itu tadi yang Mm-mm. tidak bisa Bekerja eh, dengan bekerja baik. dengan baik itu Mm-mm. kan ya, Dok. Mm-mm. Nah, untuk di gizi kita ada aturan itu asupan gula pasir Mm-mm. untuk yang diabetes maksimal Mm-mm. tidak lebih dari 4 sendok makan. Oh itu. Itu. Tapi untuk karbohidrat yang lain contoh di nasi, untuk Mm-mm. makan singkong, Mm-mm. itu ada hitungannya sendiri nanti. Tergantung nanti berat badannya berapa, Oke. berat badan berapa, tinggi badan berapa, nanti kita ketemu indeks massa tubuhnya, nanti lalu kita hitung nanti. Kita hitung berapa Mm-mm. kebutuhan karbohidratnya. Di situ Oh. bisa ketemu dan juga nggak harus kita menghindari nasi ya. Itu Mm. biasanya kan orang kalau udah diabetes jangan makan nasi. Nah, gitu. Akhirnya Sebenarnya kalau dari dokter juga nggak pernah yang ngomong jangan makan nasi sih. hmm, Cuman kurang tahu juga kenapa orang-orang yang punya sakit itu
jadi kayak menghindari nasi, nggak makan nasi yang benar-benar sampai tarak, malah akhirnya Nah, tambah yang turun turun akhirnya. banget. Nah, itu Padahal betul. sebenarnya tujuan kita tuh kan biar terregulasi dengan baik. Jadi tidak tinggi Terkontrol dan kan gitu ya. tidak tinggi dan tidak rendah Tidak rendah, gitu. betul. Itu Gimana kalau Mas? saya memang karena orang-orang yang nggak paham ilmunya, dia menyebarkan ilmunya, Mm-mm. akhirnya ilmu yang kurang benar itu tersebar gitu loh. Oh iya. Terus untuk yang sakit juga gitu, dia mungkin entah malu atau entah nggak berani konsultasi ke yang ahlinya, entah ke Mm-mm. dokter atau ahli gizi, dia nanyanya ke sosial media. Oh, Itu akhirnya pemahaman-pemahaman yang salah seperti itu tersebar. oh Itu iya. makanya kita kan misinya ya meluruskan persepsi seperti itu kan gitu dok. Oh iya, Itu oke. contoh kalau Mm-mm. nasi nggak boleh, ternyata boleh tapi ada takarannya kadang-kadang gitu. Mm-mm. Nah, dan juga nggak harus nasi gitu loh, karbohidrat kan banyak, Mm-mm. ada itu tadi mie instan, nasi merah, ada Mm-mm. jagung, ada singkong, itu ada tepung-tepungan juga termasuk Cuman itu. kadang nih kalau saya pribadi ya Mas, misal nggak makan nasi itu kayak nggak kenyang. Iya. Kayak kita Iya, makan iya, betul betul kayak dok. diganti karbo yang lain itu kayak kok rasanya masih nggak kerasa kayak makan ya. Padahal kan Iya, udah iya. makan tuh gitu. Ya kan Mungkin karena karena persepsi aja betul. kali ya. Padahal kalau dari segi gizi karbohidratnya ya udah terpenuhi kalau kita Oh, diganti kayak pakai makan kentang atau ya singkong gitu betul. ya. Ya. Oh iya. Oke Mas. Dok, mau Eh tanya dong, Bang. apa-apa? Mas Izan, kalau bikin kopi pakai madu boleh nggak? Oh ini ternyata ada pertanyaan dari studio nih. Gimana Mas Izar? Bikin kopi ada Mm-mm. madunya. Boleh apa enggak sebetulnya? Boleh sih. Manisnya kan beda tapi mas. Nah, Ya, gula pasir sama madu kan beda manisnya. Mungkin lebih khas sih dok ya. heeh. Lebih khas untuk manisnya madu. Ya Oh. kalau kan aneh sih dok. Emang ada gitu loh. Kalau ada dan doyan ya nggak apa-apa. Oh iya sih. Itu. Iya. Kalau oh iya Mas, ngomongin soal gula nih, sebenarnya kayak gula pasir, gula merah itu sifat manisnya lebih manisan yang mana? Maksudnya kayak yang kan kalau tadi gula pasir yang di rumah itu kan kalau kayak pasien dengan kencing manis kan asupannya kan 4 Mas sendok. sendok. Nah, Ya. kalau misal diganti kayak Gula gula yang lain, merah, gula jagung seperti itu dok. itu gimana? Ya, untuk manisnya biasanya kalau diganti manisnya beda-beda dok ya. Tapi Mm-mm. mungkin secara kalori itu beda. Mm. Memang kalau gula pasir itu lebih lama diserapnya. Mm-mm. Tuh, kalau gula jagung, oh sorry, kebalik ya. Kalau Mm-mm. gula gula pasir itu lebih cepat, Mm-mm. akhirnya cepat naik gula darahnya. Oh, Ya, gitu. untuk gula jagungnya itu lebih lambat. Dan juga untuk kalorinya bisa Mm-mm. 0 kalorinya untuk gula jagung. Oh, gula jagung. Padahal Ya, rasanya juga masih manis masih ya. manis Oh, gitu. gitu. Untuk Mm-mm. gula merah sama aja sih dok, sama dengan kayak Gula gula pasir. pasir. Oh, Untuk gitu. jumlah kalorinya hampir sama, Jumlah kalori hampir hampir sama ya. sama dengan Berarti gula yang pasir. zero kalori bisa zero kalori adalah yang Yang gula gula jagung seperti jagung. itu. Oh, gitu. Nah, ini berarti bisa dijadikan alternatif mungkin yang ngerasa kok nggak mau makan yang terlalu manis dan Iya, high kalori, bisa diganti manisnya pakai gula gula jagung. jagung. Betul. Ya. Atau kalau makan ditemenin sama orang yang manis. Nggak tahu itu ngaruh apa enggak ya? Mungkin enggak. Bercanda ya, Mas. Jadi ini tadi kita udah banyak bahasan soal gizi, mulai dari gizi orang yang pengen diet, terus kalau membentuk massa otot gimana, sampai kalau ada salah satu penyakit yaitu kencing manis gitu. Nah, Mas ini kan udah 3 tahun ya di Rumah Sakit NU. Sekarang kita mau bahas soal Mas Faizar sedikit boleh ya gitu. Oke. Nah, kalau Mas Faizar kan udah 3 tahun nih di Iya. Rumah Sakit NU. Nah, menurut Mas Faizar gimana sih pengalaman bekerja di Rumah Sakit NU? Gitu? Kesan, pesan dan kesannya. Kesanding lebih tepatnya. Gimana? Ya, Kesannya? banyak pengalaman sih, Dok. Heeh. Di sini. Banyak pengalaman dan juga program-program yang dijalankan di sini kan banyak ya. Heeh. Berbeda dengan di luar. Heeh. Di sini lebih banyak belajar ya kalau saya di sini. Lebih banyak belajar dan di Heeh. sini juga nggak hanya ke pasiennya itu loh yang contohnya nggak hanya ke pasien tapi juga melayani yang di luar. Oh, Itu. oke.
Yang tadi ya, yang konsultasi tadi ya, gratis ya, konsultasi gratis. ya betul. Oke, kalau Mas Faizar sekarang harapannya buat Rumah Sakit NU apa, Mas? Harapannya semakin maju. Yang pertama semakin maju, terus semakin dikenal sama banyak orang, dan juga ndak harus orang sakit ya dok di sini. Kan juga tadi yang konsultasi gizi itu kan pengen lebih sehat, orang sehat yang Pengen contoh lebih sehat. pengen bentuk otot, pengen ini kan kondisi sehat. Jadi nggak harus orang yang sakit yang ada di sini. Kita juga di sini menyediakan ini dok, Apa, Mas? catering diet juga di sini juga ada. Oke. Nanti mungkin kalau mau pesan catering diet. Diet apa? Diet penurunan berat badan, diet diabetes, diet jantung. Di sini kita menerima. Oh gitu. Dan pasti didampingi oleh ahli gizinya. Nah, mantap. Jadi di samping dapat makanan dietnya, nanti kita nanti klien juga bisa nanya-nanya ke kita. Oh, Jadi oke. seperti itu. Nah, jadi gitu. Jadi ternyata sebelum saya berkomentar, saya mau mengaminkan dulu. Amin. Ya, doa baiknya buat Rumah Sakit NU ya, gitu. Nah, gitu teman-teman. Jadi makasih ya Mas Faizar sama-sama, waktunya. Kita udah ngobrol soal gizi gitu. Terus kalau teman-teman di rumah, misal nih pengen konsultasi, bisa ya, konsultasi terkait gizi ke Mas Faizar bisa gitu. Terus kalau misal mau pesan catering diet ya nanti didampingin sama ahli gizinya, contohnya sama Mas Faizar ini juga bisa. Oke, teman-teman, demikian acara kita pada siang hari ini karena sekarang jam 2 ya, jam siang gitu. Jangan lupa nantikan podcast kita yang selanjutnya gitu. Kita tuh podcast ada setiap hari Rabu dan juga hari Sabtu. Nah teman-teman jangan lupa ya untuk subscribe, komen, like, dan nyalakan loncengnya biar tahu apa aja ada di channel YouTube kita. Nah Mas ini buat closing nih. Ayo kalau nanti saya ngomong Nukleus Podcast, Mas Faizar sama saya ngomong santai dan maknyus gitu ya. Oke ya. Oke. Nukleus Podcast, santai dan maknyus. Oke, see you guys. Makasih udah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Oke, Mas Faizar, thank you ya. Iya, oke, makasih waktunya. Oke, sebentar dok. Apa? Ini ada Apa nih? catering diet yang tadi saya maksud. Oh, oke. Mana? Wow, yummy. Ini ternyata itu ya Mas? Ada informasi lagi sini ya? Ya, betul. Ini juga tertera dok, kalorinya seberapa, protein yang nanti dimakan seberapa, misalnya berapa gram, jadi protein, lemak, karbohidrat juga bisa. Jelas ya, ternyata Mas ini kayak kalorinya 320, proteinnya 15,7, lemaknya 11,2. Wow, mantap. Ini apa nih? Aku mau lihat. Buka aja dok, dimakan. Oke. Oh ini. Nah ini yang saya maksud lagi, jadi kita Apa? nggak harus nasi kan. Oh iya. Dari sini kita juga bisa diet pakai mie, spaghetti lah di sini. Ini enak spaghetti terus ada mie ikannya kalau sama bisa punya ya. Mas mau makan boleh nggak? Kok ini penting ya? Kayaknya enak ya. Bentar dulu. Kayaknya makan bareng. Iya. Ada buahnya juga. Iya. Ini hitungan buahnya juga termasuk yang tadi. Oh gitu. Sudah ada hitungannya. Mas Mali semua. Ya, oke.